Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bolehnya menganggap atau menjadikan munafik sebagai teman. Kalau kita sudah tahu, nggak boleh lagi, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini diriwayatkan dalam Kitabul Adab bab la yaqulu al-mamluk rabbi wa rabbati nomor 4977 dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, la taqulu lil munafiki sayyidun fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jal. Janganlah kalian katakan tuan kepada orang-orang munafik. Sebagian ulama hadis mengatakan jangan jadikan atasan, jangan bekerja dengan mereka, jangan menikah dengan mereka, jangan berteman, nggak boleh kalau sudah tahu munafik. Ciri-cirinya tadi suka bohong, suka pungkiri janji, suka khianat, suka curang, nggak boleh lagi. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan tuan, jangan hormatin, jangan temanin, jangan nikah, jangan interaksi, jangan lihat kalau perlu, walaupun dia ngaku muslim. Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan tuan kepada seorang munafik, karena jika dia menjadi seorang pembesar, justru karena kalimat kalian itu, berikan dukungan suara lah, berikan apalah, apa saja sokongan, karena ada maslahat duniawi, akhirnya sampai dia menjadi tokoh misalnya, gara-gara dukungan-dukungan kita itu, kata Nabi SAW, jika dia menjadi pembesar, maka kalian telah membuat Rob kalian murka karena itu. Nah, jadi ada ancaman di sini, kalian akan membuat Rob kalian murka. Tentu saya sudah pernah atau sering jelaskan di awal pertemuan kita, termasuk dosa besar kalau ikut ancaman di situ. Ini ada ancaman ya, kena laknatnya Allah, kena murkahnya Allah, dan masuk neraka, diangkat darinya nikmat Allah, dan beragam macam lah ancaman itu, semua berarti masuk dosa besar. Nah, di sini berarti menjadikan bekerja, berteman, berinteraksi, menikah dengan orang munafikin, jelas nggak boleh. Yang paling kental supaya antum lebih faham lagi, mungkin tadi itu masih sifat global tentang masalah sifatnya. Munafik itu lebih khusus adalah namanya nama Islam tapi benci Islam, itu sudah. Itu lebih kerucut lagi, gitu kan? Lebih kerucut lagi. Ini harus diperhatikan baik-baik. Sampai sebagian besar ulama Sunni mengatakan adanya kelompok-kelompok dalam Islam yang sebenarnya kelompok itu munafik di zaman Nabi SAW, banyak sekali. Ada yang mengatakan Quran kurang, ada yang mengkafirkan sahabat, ada yang ini, itu kelompok yang banyak ciri kemunafikan di situ. Bisa berbohong nggak apa-apa, bisa bercurang nggak apa-apa, bisa begini nggak apa-apa, dibolak-balikan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata ulama, kalau kita tarik ciri-ciri kelompok-kelompok ini ke zaman Nabi SAW, jelas sekali itu adalah para munafikin. Mereka paling benci dengan Al-Quran pada saat turun. Mereka selalu mengatakan Quran itu kurang. Di zaman Nabi SAW, ini nggak benar, gitu kan? Waktu mereka diajak oleh Nabi SAW untuk perang di Tabuk, apa mereka bilang? Nggak usah ikut-ikutan, panas-panas, ngapain perang? Diajak orang-orang gitu. Waktu mau perang Uhud, sengaja mereka keluar 300 orang. Kemudian mereka kembali meninggalkan pasukan untuk melemahkan kaum muslimin. Sengaja dia keluar, kemudian dia permalukan kaum muslimin, sengaja mencari masalah. Ini subhanallah di media kita banyak sekali nih. Banyak sekali tampil membenci Islam. Saya lihat waktu kasus panas-panasnya poligami berapa tahun lalu, itu luar biasa di media. Yang tampil, saya sempat waktu itu karena terlalu diangkat, dan saya coba mengcover itu, mengkanter maksud saya di pengajian saya dengan apa yang saya fahamin. Dan saya tahu alhamdulillah jemaah pengajian saya akhirnya konsisten untuk mempertahankan hukum Allah. Waktu itu yang tampil di media kita semuanya rata-rata perempuan pakai jilbab, semuanya benci dengan poligami. Ini bagaimana caranya? Kalau kita belum bisa amalkan, jangan benci hukum Allah. Hukumnya Allah, bukan hukum presiden, bukan hukum raja, hukum Allah pencipta langit dan bumi, yang memang menciptakan kita dari tidak ada, kemudian nanti kita akan kembali kepadanya. Lalu kemudian kita pungkirin bagaimana caranya. Sampai ada yang bilang sampai ada yang pernah saya dengar mengucapkan kalimat, saya langsung tegur pada saat itu. Waktu seorang laki-laki, waktu dijelaskan masalah poligami, langsung dia bilang, a'udzubillah poligami. Saya bilang, ya akhi, bertakwa sama Allah. Bagaimana bisa ente bilang a'udzubillah dengan poligami? Kalau ente nggak bisa jalanin, jangan ente hina poligami, itu nggak boleh. Memang itu level tertinggi di bab nikah, ente mungkin belum bisa lakukan. Jangan dianggap semua orang seperti ente nggak bisa lakukan, gitu kan? Nggak usah.
Kalau orang sudah lakukan, oh Masya Allah ya, dia sudah bisa lakukan. Seorang akhwat kita pakai jilbab besar, ini belum bisa pakai, ngapain pakai jilbab kayak karung begitu. Inilah itulah, diolok-olok, subhanallah. Allah SWT turunkan dalam Al-Quran tentang ciri orang-orang munafikin. Mereka selalu beristihza juga, mengolok-olok kaum mukminin, olok-olok penampilannya, olok-olok yayasannya, olok-olok sekolahnya, olok-olok pakaiannya, semua begitu. Itu ciri-ciri munafikin. Maka pada saat Allah Subhanahu wa taala turunkan firman tersebut, Nabi SAW lagi di atas unta, kemudian beliau jalan, di sekitar untanya itu banyak batu-batu tajam dan panas. Orang-orang munafik itu tahu firman Allah sedang turun kepada Nabi SAW, dan mereka sangat tahu jangan sampai firman Allah turun menyuruh memerangi mereka, dibongkar kedoknya, mereka tahu, akhirnya mereka takut. Mereka datang di bawah untanya Nabi SAW sambil menginjakkan kaki mereka di batu-batu panas itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Muhammad, maafkan kami dulu cuma bercanda saja, ngolok-ngolok saja, bercanda gitu. Kata Allah SWT, katakan kepada mereka, Qul abillahi wa rasuli apalagi Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayat-ayat dan rasulnya kalian berolok-olok, bercanda-bercanda, hukum Allah dianggap sebagai mainan, dihina-hina gitu kan? Maka Allah SWT menghardik mereka. Allah SWT bahkan mengatakan dalam lanjutan ayat itu, ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka enggak usah minta maaf, kalian sudah kufur kepada Allah setelah perbuatan kalian itu. Jadi memang orang-orang munafik ini, naudzubillah, memang punya ciri khas yang luar biasa. Kalau ada orang beriman, itu jalurnya jelas. Ada orang kafir, jalurnya jelas. Tapi ini tengah-tengah. Dan ini juga orang yang lebih berbahaya daripada orang-orang kafir itu sendiri. Makanya kita harus hati-hati, ikhwan dan akhwat sekalian. Orang mukmin tidak punya sifat bohong, tidak punya sifat khianat, tidak punya sifat memungkiri janji, tidak punya sifat mencurangi, tapi selalu segala sesuatu yang haknya dia akan ambil, yang bukan haknya dia tidak akan ambil. Yang benar dibela, yang salah dia akan tolak. Allah.